Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama Umi Sinta di sini. Kali ini kita akan belajar matematika dan kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Materi kita hari ini adalah pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasikan permasalahan yang berkaitan dengan KPK. Kemudian, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasikan permasalahan yang berkaitan dengan FPB. Ciri khas Baitul Jannah pada materi ini adalah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kala'ah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika dia saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu sendiri terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baiklah, kita mulai materi kita, yaitu pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK atau FPB dalam bentuk soal cerita. Pada soal cerita yang penyelesaiannya menggunakan KPK, terdapat kata-kata kapan kejadian terjadi untuk yang kedua kalinya, bersamaan lagi, bersama-sama, atau bersama-sama lagi. Sedangkan pada soal cerita yang penyelesaiannya menggunakan FPB, terdapat kata-kata paling banyak, ukuran terpanjang, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Baiklah, langsung saja kita menuju ke soal cerita tentang penggunaan KPK atau FPB. Contoh soal cerita yang pertama adalah ibu membeli gas untuk memasak setiap 10 hari sekali dan membeli beras setiap 15 hari sekali. Pada tanggal 1 September 2020, ibu membeli gas dan beras secara bersamaan. Ibu akan membeli gas dan beras secara bersamaan lagi pada tanggal berapa ya? Untuk menjawabnya, penyelesaiannya adalah karena pada soal terdapat kata bersamaan lagi, maka penyelesaian soalnya menggunakan KPK, yaitu kita tentukan KPK dari 10 dan 15. Kita cari dahulu faktorisasi prima dari 10 dan faktorisasi prima dari 15 menggunakan pohon faktor untuk menentukan KPK dari 10 dan 15. Kita mulai menentukan faktorisasi prima dari 10. 10 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan prima 5. Sehingga faktorisasi prima dari 10 sama dengan 2 dikali 5. Kemudian kita menentukan faktorisasi prima dari 15. 15 itu adalah perkalian bilangan prima 3 dan bilangan prima 5.
Sehingga faktorisasi prima dari 15 sama dengan 3 dikali 5. KPK adalah perkalian dari semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka kita pilih faktor prima yang pangkatnya paling besar. Pada bilangan 10, kita dapat faktorisasi primanya yaitu 2 dan 5. Pada bilangan 15, kita dapat faktorisasi prima adalah 3 dan 5. Terdapat faktor prima yang sama pada kedua bilangan yaitu 5. Maka dalam hal ini, jadi semua faktor prima yang kita pilih adalah faktor prima 2, 3, dan 5. Sehingga kita dapat mencari KPK-nya. KPK dari 10 dan 15 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya sama dengan 30. Jadi, Ibu akan membeli gas dalam beras secara bersamaan lagi pada tanggal 1 September 2020 ditambah 30 hari, sama dengan 1 Oktober 2020. Soal cerita yang kedua yaitu Anissa membeli 36 kue keju dan 40 kue coklat. Kedua jenis kue tersebut akan diletakkan ke dalam beberapa piring. Setiap piring berisi kue yang sama banyak untuk setiap jenis. Berapa piring paling banyak yang harus disediakan Anissa? Penyelesaiannya, karena pada soal terdapat kata paling banyak, maka penyelesaian soalnya menggunakan FPB dari 36 dan 40. Langkah-langkahnya, kita cari dahulu faktorisasi prima dari 36 dan faktorisasi prima dari 40. Menggunakan pohon faktor untuk menentukan FPB dari 36 dan 40. Kita mulai menentukan faktorisasi prima dari 36. 36 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan 18. 18 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan 9. 9 itu adalah perkalian bilangan prima 3 dan bilangan prima 3. Sehingga faktorisasi prima dari 36 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian kita menentukan faktorisasi prima dari 40. 40 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan 20. 20 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan 10. 10 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan prima 5. Sehingga faktorisasi prima dari 40 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. FPB adalah perkalian dari semua faktor prima yang sama. Diingat, faktor prima yang sama saja, yang pangkatnya paling kecil. Jadi, yang kita pilih adalah faktor prima yang sama dari bilangan 36 dan bilangan 40. Didapat faktor prima yang sama dari bilangan 36 dan bilangan 40, yaitu faktor prima 2. Hanya 2 saja. Faktor prima 2 dari bilangan 36 didapat 2 pangkat 2. Sedangkan faktor prima 2 dari bilangan 40 didapat 2 pangkat 3. Maka yang kita pilih adalah pangkat yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 2, karena FPB. Maka FPB dari 36 dan 40 sama dengan 2 pangkat 2.
Kita uraikan menjadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Sehingga jadi jumlah piring paling banyak yang harus disediakan Anissa adalah sebanyak 4 piring. Kita sudah belajar materi hari ini tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK atau FPB dalam bentuk soal cerita. Pada soal cerita yang penyelesaiannya menggunakan KPK, terdapat kata-kata kapan kejadian terjadi untuk yang kedua kalinya, bersamaan lagi, bersama-sama, atau bersama-sama lagi. Sedangkan pada soal cerita yang penyelesaiannya menggunakan FPB, terdapat kata-kata paling banyak, ukuran terpanjang, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Umi tadi telah memberikan contoh soal dalam bentuk soal cerita yang penyelesaiannya menggunakan KPK dan FPB. Sekarang Umi akan memberikan tugas tambahan untuk anak-anak semua. Tugas tambahan dikirimkan via foto ke WA pribadi Umi. Apa tugasnya? Tugasnya yang pertama, buatlah 1 contoh soal cerita tentang KPK. Contoh soal ceritanya saja tanpa jawaban. Yang kedua, buatlah 1 contoh soal cerita tentang FPB. Sama, hanya contoh soal cerita FPB tanpa jawaban. Dikerjakan di buku tulis MTK-nya, nanti hasilnya difotokan dan dikirimkan ke WA pribadi Umi ya nak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.